bersama lagi dengan saya di Masak Bareng Korin. Nah, kali ini saya akan membuat kue lapis Surabaya. Nah, mau tahu cara buatnya bagaimana dan tipsnya seperti apa? Langsung cek bahan-bahan yang diperlukan yuk. 300 gram mentega asin dingin, 2 sendok makan susu kental manis putih, 25 buah kuning telur, 185 gram gula pasir halus, 100 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram maizena, 20 gram susu bubuk, 150 gram mentega asin dingin, 1 sendok makan susu kental manis coklat, 1 sendok teh coklat pasta, 15 buah kuning telur, 125 gram gula pasir, 35 gram tepung terigu protein sedang, 15 gram maizena, 10 gram susu bubuk, 25 gram coklat bubuk, seperempat sendok teh baking powder, 100 gram selai stroberi untuk olesan. Lapis Surabaya merupakan cake berlapis yang lembut dan jadi favorit semua orang. Nah, kita langsung ke proses pembuatannya. Yang pertama kita lakukan adalah mengocok mentega asinnya. Nah, mentega asinnya di sini bisa menggunakan merek Wisman, Elenvir, Anchor ataupun yang lainnya. Nah, jadi mentega itu ada dua jenis, satu tawar dan satunya lagi itu jenis yang asin. Nah, yang kita gunakan adalah mentega asin. Nah, ini kita kocok sampai lembut kurang lebih 10-15 menit. Nah, sambil menunggu si menteganya menjadi lembut, kita kocok kuning telurnya terlebih dahulu. Dan juga gula pasirnya. Nah, ini kita kocok sampai mengembang sempurna. Ini kuning telurnya dikocok udah mulai mengembang. Nah, tandanya kocokan kuning telur udah mengembang atau sudah atau belum itu caranya dengan cara diputar seperti ini. Dia akan meninggalkan jejak. Nah, kalau diputar ketemu di satu titik, jejaknya tidak hilang, berarti itu adonannya sudah mengembang dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita kecilkan kecepatannya secara perlahan. Nah, itu tujuannya supaya cake-nya nanti hasilnya pori-porinya halus, jadi tidak berlubang-lubang besar. Nah, ini sudah dikecilkan kecepatannya sambil diputar secara perlahan. Nah, menteganya juga sudah mulai creamy, udah mulai fluffy seperti ini. Kita masukkan kental manis putihnya. Nah, ini kita kocok lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Nah, ini kita gunakan tepung terigu protein sedang, terus tepung maizena. Nah, maizena di sini tujuannya untuk melembutkan cake-nya. Nah, kita pakai juga susu bubuk. Nah, susu bubuk di sini berfungsi untuk menambah aroma dan juga rasa. Nah, ini kita aduk supaya tidak ada tepung yang menggumpal saat kita aduk seperti ini. Nah, ini kita aduk dengan teknik aduk lipat. Jadi dari bagian bawah ke atas sambil diputar baskomnya. Kalau mengocok telur dengan sempurna, saat memasukkan tepung terigu, kita aduk itu adonannya tidak akan turun. Nah, lain halnya kalau telurnya belum mengembang dengan sempurna, ketika dia dimasukkan tepung terigu atau bahan kering, dia akan cepat turunnya. Nah, itu yang akan mengakibatkan si cake-nya bantat. Kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk mempermudahkan proses pengadukan, kita pindahkan ke wadah yang lebih gede. Nah, ini kita kopiok-kopiok atau kita aduk-aduk
Tujuannya untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, ini juga salah satu yang mempengaruhi cake-nya, hasilnya pori-porinya menjadi lembut. Nah, proses selanjutnya kita masukkan campuran telur dan tepungnya ke dalam kocokan si menteganya. Nah, ini kita masukkan secara bertahap. Ini juga kita aduk dengan teknik aduk lipat. Nah, cara buat cake seperti ini itu penggabungan dua metode, butter type dan juga sponge cake. Nah, ini akan menghasilkan cake yang lembut dan moist. Nah, ini kita tuang semua. Nah, pastikan saat mengaduknya itu sampai semua tercampur dengan rata. Nah, ini kita tuang di 2 buah loyang. Ini ukurannya 22 x 22 cm. Untuk tingginya 4 cm. Nah, ini udah dioles dan dialas dengan kertas roti. Nah, bagian yang dialas itu bagian bawah aja. Bagian sisi-sisinya tidak perlu dialas dan dioles. Nah, ini adonannya kita bagi menjadi 2. Pastikan jumlahnya sama rata supaya nanti hasil cake-nya untuk ketebalannya itu sama. Nah, ini kita oven di suhu 190 derajat selama 20 menit. Nah, apinya atas dan bawah. Nah, sebelumnya buat Sase Lovers kalau mau membuat cake itu harus memanaskan ovennya terlebih dahulu. Jadi supaya cake-nya yang sudah siap dipanggang, ovennya juga suhunya sudah sesuai. Nah, kita panggang dulu ya. Untuk cake yang coklat, lakukan hal yang sama seperti dengan cara membuat cake vanilla yang tadi. Ini dia cake-nya sudah matang. Lalu kita keluarkan. Nah, ini cara mengeluarkannya dengan cara menyisipkan HP di antara cake dan loyangnya. Lalu kita dinginkan di atas cooling rack. Nah, lapis Surabaya ini terdiri dari beberapa lapisan. Nah, Sase Lovers di rumah pasti pernah mengalami ketika memotong lapis Surabaya, lapis Surabayanya itu tidak menempel dengan sempurna. Jadi susunannya itu terlepas dan tentunya mengubah penampilan si lapis Surabayanya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa lakukan dengan cara mengupas bagian kulit cake-nya yang bagian teratas. Nah, ini yang dikupas cukup cake yang coklatnya saja, karena cake coklat ini kita disusun itu nantinya akan ada di tengah. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, kulit bagian atas ini yang menyebabkan si lapis Surabayanya itu tidak menempel dengan sempurna. Nah, kalau kulit bagian atasnya susah dikupas seperti ini, bisa dikupas dengan bantuan pisau roti. Selanjutnya proses pengolesan selai. Nah, selain untuk menambah cita rasa, selai ini juga berfungsi untuk merekatkan cake lapis Surabayanya. Nah, meskipun mengoles cake lapis Surabaya dengan selai itu terlihat sepele, tapi bisa mempengaruhi cake-nya jadi tidak menempel sempurna dan ada remahannya. Nah, kita bisa siasatinya dengan cara mengaduk si selainya. Nah, ini tujuannya supaya saat dioles itu lebih enak dan si remahan cake-nya tidak akan naik. Nah, jadi kita aduk dulu selainya. Nah, yang saya gunakan di sini selai stroberi. Sase Lovers bisa menggantinya dengan selai yang lainnya ataupun selai coklat sesuai selera. Kita lapis ya. Nah, ini bagian kulitnya ini diletakkan di bagian bawah. Nah, penggunaan selai juga jangan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, jadi harus mengikuti sesuai takaran yang tertera di resep. Nah, kita oles dengan rata supaya lapis Surabayanya menempel dengan sempurna. Pastikan semua sisinya terkena selai. Nah, kemudian kita lapis dengan cake yang coklat.
Nah, ini sambil ditekan-tekan supaya menempel dengan sempurna. Nah, kita oles lagi selainya. Letakkan cake selanjutnya. Nah, ini sambil ditekan-tekan, tujuannya untuk memadatkan cake-nya dan membuat lapisannya itu menjadi rata. Nah, setelah disusun, sebaiknya lapis Surabayanya kita simpan terlebih dahulu. Bisa disimpan di lemari pendingin atau disimpan begitu aja di suhu ruang. Nah, jangan langsung dipotong ya. Kalau cake lapis Surabaya setelah disusun itu langsung dipotong, itu akan mengakibatkan cake-nya itu bisa terlepas antara lapisan satu dengan yang lainnya. Karena si selainya dengan cake-nya itu belum menempel dengan sempurna. Jadi pastikan didiamkan terlebih dahulu agar selainya menempel dengan sempurna dengan cake lainnya. Ini lapis Surabaya yang sudah disimpan beberapa saat. Nah, kita rapikan bagian pinggirnya supaya penampilannya terlihat lebih menarik. Udah deh, tinggal dipotong-potong dan disajikan ke keluarga tercinta. Ini dia lapis Surabayanya sudah jadi. Mudah bukan? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita, tentunya Sajian Sedap. Nah, sampai ketemu lagi di Masak Bareng Corin berikutnya. Bye-bye.